Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan materi kita. Materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah 4 tali busur. Ada dua poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian tali busur. Yang kedua tentang sifat-sifatnya, di mana sifat-sifat itu ada 3. Yang pertama adalah hubungan sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur. Yang kedua hubungan sisi-sisinya pada segi 4 tali busur dan diagonal. Dan yang ketiga adalah hasil kali dari bagian-bagian diagonal segi 4 tali busur. Baik, kita akan bahas dulu pengertiannya. Yang pertama tentang pengertian. Pengertian tentang 4 tali busur. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu definisi tali busur itu apa. Tali busur itu kalau bahasa mudahnya itu adalah garis lurus di dalam lingkaran. Jadi, di sini misalnya pusat lingkarannya O, kita tarik garis, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 4 tali busur, di mana masing-masing titiknya itu ada di keliling lingkaran. Kalau kita kasih nama, misalnya ini A, B, C, D. Perhatikan, A sudut keliling, B sudut keliling, C sudut keliling, dan D sudut keliling. Nah, jadi yang dikatakan 4 tali busur adalah AB tali busur, B ke C tali busur, C ke D tali busur, dan D ke A adalah tali busur. Sehingga definisinya apa? Definisinya adalah pengertian dari 4 tali busur adalah 4 tali busur segi 4 stop. Ya, baik. Jadi pengertiannya dari segi 4 tali busur itu adalah segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik-titik sudutnya ada di keliling lingkaran. Nah, ini dia pengertiannya ya. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini masuk nggak? Masuk. Di stop dulu. Ya, baik, kita masuk yang kedua tentang sifat-sifatnya. Untuk sifat-sifatnya kita bahas yang pertama, yaitu sifat sudut-sudut yang berhadapan. Sudut-sudut yang berhadapan. Pada segi 4 tali busur. Ya, kita gambar kembali. Dua lingkaran, pusatnya di O. Ini ada 4 buah tali busurnya. Seperti ini, kita kasih nama A, B, C, D. Nah, sekarang kalian perhatikan, kalau dia berhadapan, artinya itu tuh dia depan-depanan, sehingga kita bisa dapatkan bahwa A berhadapannya dengan C, kemudian B berhadapannya dengan D. Nah, sifatnya adalah jumlah dua sudut yang berhadapan adalah 180. Dia sifatnya berpelurus. Jadi kita bisa dapat polanya, sudut A ditambah dengan sudut C sama dengan 180, atau yang berhadapan lainnya sudut B ditambah dengan sudut D sama dengan 180. Ini dia sifatnya. Atau kalian bisa juga ditulis sudutnya dalam bentuk 3 huruf ya, seperti itu. Ya. Ya, baik, kita lihat contohnya. Contohnya di sini diberikan sebuah gambar di mana ada 4 buah tali busur. Diketahui sudut BAE 110. Berarti yang ini.
sudutnya 110 derajat. Kemudian diketahui juga sudut CBD, berarti yang ini semua. Ini adalah 120 derajat. Pertanyaannya 130. 130. Mama keluar. Ya, baik, kita lihat contohnya. Di sini diketahui bahwa ada diberikan sebuah gambar di mana sudut BAE adalah 110. Berarti ini 110. Kemudian sudut CBD adalah 130 derajat. Yang ditanya adalah yang pertama, tentukan sudut ABD. Yang ditanya yang pertama ini ABD. Nah, kalian perhatikan bahwa sudut ABD ini yang ini ABD. Kalian perhatikan ABC ini garis lurus. Dipotong sebuah garis, maka sifatnya adalah pelurus. Sifat pelurus jumlah kedua sudut adalah 180. Salah satu sudutnya sudah diketahui 130, maka sudut yang lain adalah pengurangannya pelurus dari 180. Maka kita bisa dapatkan 180 dikurangin sudut CBD, yaitu 180 dikurangin 130, dapatnya 50 derajat. Berarti di sini 50 derajat. Nah, di sini. Yang kedua, yang D, tentukan sudut AED. Sudut AED yang mana? Ini dia, AED. Nah, sudut AED dia berhadapan dengan sudut ABD, hadap-hadapan. Sesuai dengan sifat yang pertama, bahwa sudut yang berhadapan pada 4 kali busur berjumlah 180, sudah ada 50. Ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 180, sehingga kita bisa dapatkan sudut AED-nya adalah 180 dikurangi dengan sudut hadapannya apa? ABD. Jadi 180 dikurangi 50 dapatnya 130 derajat. Berarti di sini adalah 130 derajat. Nah, yang ketiga ditanya sudut EDB. EDB yang ini yang EDB. Nah, sudut EDB ini berhadapannya dengan sudut A atau sudut AB. Sehingga dia sifatnya sama seperti tadi. Jumlah kedua sudut sama dengan 180. Sudut yang sudah diketahui 110, maka sudut EDB-nya adalah 180 dikurangin sudut EAB. Berarti 180 dikurangin 110, dapatnya 70 derajat. Seperti itu loh. Ya, oke. Ya, kita langsung masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini adalah hubungan sisi-sisi segi 4, tali busur dan diagonalnya. Kita gambar kembali sebuah lingkaran. Ada 4 buah diagonalnya. 1, 2, 3, 4. Diagonal bilangnya. Iya. Nah. Ya, baik, kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu hubungan sisi-sisi segi 4, tali busur dan diagonal. Kita gambar dulu sebuah lingkaran, pusatnya ada di O. Ini ada 4 buah tali busurnya. Kita kasih nama A, B, C, D, seperti itu. Ini kita gambarnya kita bikin, kita tarik ke sini. Ini C, ini D. Oke, biar nah seperti ini. Ya, baik. Ini ada 4 tali busurnya. Kemudian kita akan buat diagonal. Diagonal itu artinya kita tarik garis dari titik A ke C. Ini diagonal. Dari titik B ke D, ini diagonal. Nah, sekarang apa hubungannya antara keempat tali busur ini dengan 2 buah diagonalnya? Ternyata hubungannya yaitu perkalian dari diagonal-diagonal ini adalah
jumlah dari hasil kali sisi-sisi yang berhadapan. Jadi kalau kita buat dalam bentuk bahasa, itu perkalian diagonal 4 kali busur. Perkalian diagonal 4 kali busur. Ini sama dengan jumlah perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Nah, sekarang kalau misalnya dari kalimat ini kita akan buat ke dalam rumusan perkalian diagonal 4 tali busur. Tali busur itu tuh ada 4 tali busurnya. Ya, baik, kalau dari kalimat ini kita akan buat ke dalam bentuk rumusannya. Perkalian diagonal 4 tali busur ini sama dengan jumlah perkalian sisi yang berhadapan. Artinya diagonalnya itu adalah yang biru. Berarti perkalian diagonalnya adalah AC dikali dengan BD. Ini perkalian diagonal. Sama dengan jumlah dari perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Sisi-sisi yang berhadapan yang mana? AB hadapannya dengan DC, berarti perkaliannya jadi AB dikali dengan DC. Kemudian dijumlahkan dengan sisi yang lainnya, BC dikali dengan AD, seperti ini. Ya. Perkalian diagonalnya sama dengan jumlah dari perkalian sisi-sisi yang berhadapan, seperti itu, ya. Jadi sisi yang berhadapannya ABDC, kemudian BC dan AD. Kita lihat contohnya. Contoh, misal ada sebuah lingkaran, kita buat aja seperti ini. Ini titik tengahnya di tengah-tengah, pusatnya A, B, C, D. Kemudian kita tulis diagonalnya AC, BD, seperti ini. Nah, sekarang misalnya diketahui sisi AC-nya, misal AC-nya adalah 20 cm, kemudian BD-nya adalah 24 cm, kemudian AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 10 cm, AD sama dengan misalnya 14 cm. Tentukan panjang DC. Oke. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya. AC itu 20 di sini, 20 cm. BD-nya adalah 24 di sini ya, 24 cm. Kemudian ini sudah kita masukkan. AB-nya adalah 12, kemudian BC-nya 10, kemudian AD-nya adalah 14. Nah, yang ini yang ditanya. Nah, DC itu berhadapan dengan AB. Maka kita sesuaikan dengan polanya, yaitu perkalian diagonal. Kalian perhatikan diagonalnya apa aja, yaitu AC dikali dengan BD sama dengan perkalian sisi yang berhadapan, berarti AB dikalikan dengan DC ditambah dengan BC dikalikan dengan AD, seperti itu. Langsung masukkan angka-angkanya. AC-nya adalah 20, BD-nya 24, AB-nya 12, DC-nya yang mau kita cari, ditambah BC-nya 10, AD-nya 14. Kalian kalikan. Ini kita dapatkan 24 kali 2 dapatnya 48, kasih nolnya 1. Ini 12 DC sama dengan ditambah 104.
Kemudian pindah ruas, 480 dikurangi 140, 480 dikurangi 480 dikurangi 140 sama dengan 12 DC. Kita kurangkan 480 dikurangi 140 dapatnya 340 sama dengan 12 DC. Sehingga DC sama dengan 340 dibagi dengan 12 ya. Kita tinggal cari hasilnya. 340 dibagi dengan 12 dapatnya 2, 24 dapatnya 10, kasih turun nolnya 1, ini hasilnya 8, 96 dapatnya 4, kasih 0 1, koma dapatnya 3, 36. Kita ambil satu angka aja di belakang koma, jadi hasilnya adalah 28,3 cm seperti itu ya. Ya, baik, kita lanjut contoh lagi yang kedua. Pada gambar di bawah ini diketahui AD-nya 8. Nah, sekarang kalian lihat dari gambar mana yang AD, langsung diplotkan saja angkanya. Di sini 8 cm. BC-nya 5, berarti ini 5. Kemudian DC-nya BC-nya 5. Oh, BC-nya di sini 5. Ini BC 5. Kemudian DC-nya juga 5. Kemudian AB-nya 6. Nah, ini dia 6 cm. Kemudian AC-nya adalah 9. AC itu diagonal di sini. 9 cm. Yang ditanya adalah BD, berarti diagonalnya yang kedua ya. Jadi kita langsung masukkan ke sifat-sifatnya bahwa perkalian diagonalnya yaitu AC dikali dengan BD sama dengan jumlah sisi yang berhadapan dikalikan, kemudian ditambah dengan perkalian dengan sisi yang berhadapan yang lain, berarti AD hadapannya dengan BC dikali, kemudian ditambahkan DC hadapannya dengan AB. Nah, kalian tinggal masukkan AD-nya, AC-nya 9, BD-nya yang kita cari, AD-nya 8, BC-nya 5, DC-nya juga 5, AB-nya 6. Nah, di sini 9 dikalikan BD sama dengan 40 ditambah 30. Kemudian hasilnya BD sama dengan jumlahkan 70 dibagi dengan 9. Hasilnya berapa? Hasilnya 7 kali 9 63, sisanya 7,7 cm seperti itu ya. Ya, baik, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu hasil kali dari bagian-bagian diagonal segi 4 tali busur. Nah, ini sudah ada 4 tali busurnya. Kita akan buat diagonalnya. Yang pertama diagonal SQ, kemudian diagonal PR. Nah, kedua diagonal itu berpotongan di satu titik. Kita anggap titiknya adalah titik T. Yang dikatakan bagian adalah diagonal PR terbagi menjadi PT dan TR. Diagonal SQ terbagi menjadi ST dan TQ. Nah, kalau kita buat perkalian dari hasil bagian-bagiannya itu, hubungannya gimana? Bahwa perkalian dari bagian-bagian diagonal 4 tali busur adalah sama. Nah, berarti PR terdiri dari PT dikalikan TR sama dengan diagonal SQ adalah ST dikalikan dengan TQ. Ini dia. Perkalian dari bagian-bagian diagonalnya adalah sama. Contoh. Contoh. Misalnya seperti ini.
ini P, Q, R, S, titik potongnya di T, ini pusat lingkarannya di O. Misalnya di sini PT sama dengan 16 cm. Kemudian QT sama dengan 8 cm dan TS sama dengan misalnya berapa ya, 20 lah, 20 cm. Tentukan panjang TR. Oke, ya, baik. Sesuai dengan sifatnya tadi, bahwa perkalian dari bagian-bagian dari diagonal tersebut adalah sama. Nah, diagonalnya terdiri diagonal PR. PR itu adalah PT dikalikan dengan TR sama dengan diagonal QS adalah QT dikali dengan TS. Dibolak-balik hurufnya boleh ya. Nah, sekarang kita langsung masukkan ukurannya. PT-nya 16, T ke R-nya yang ditanya, QT-nya 8, TS-nya 20. Sehingga kita tinggal pindah ruas saja. TR sama dengan 8 dikalikan 20 dibagi dengan 16. Kita bagi, sama-sama dibagi 4, dapatnya 4, bagi 4 dapatnya 2, bagi 4 dapatnya 1, bagi 4 dapatnya 5. Jadi TR sama dengan 10 cm. Ya, baik. Buat serasa ini dari pembahasan kita tentang 4 tali busur. Mudah-mudahan apa yang dari Bos jelaskan ini kalian bisa paham. Nanti Bos akan kasih latihan dan kalian coba-coba kembali. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan, boleh melalui via WA atau email, apapun boleh. Bos ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.